Hai, balik lagi ke podcast gue. Di sini gue mau tanya dulu deh. Gimana kabar lo semua akhir-akhir ini? Capek ya? Tugasnya banyak ya? Gimana orang-orang terdekat kalian? Masih peduli nggak? Oke, gue langsung aja ya. Di podcast kali ini gue ingin membahas tentang penipuan pada diri sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling pintar untuk menipu diri sendiri. Kita membodohi diri sendiri dengan mempercayai sesuatu yang salah dan menolak untuk mempercayai hal yang benar. Dan gue baru-baru ini mulai sadar dan nyelidikin topik penipuan diri sendiri ini. Dan itu benar-benar bikin gue kaget. Gue ngeliat hal ini dimanapun dan pada siapapun. Bahkan kita bohong ke diri kita sendiri tentang hal-hal kecil. Kita bohong ke diri kita sendiri karena kita gak punya keberanian yang cukup buat menghadapi kenyataan dan berurusan dengan konsekuensinya. Tapi ketika kita mulai menerima siapa kita sebenarnya, kita punya kesempatan buat ngubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Di umur kita masih kecil, kita udah mulai mengobservasi dan mulai membuat kesimpulan tentang diri kita sendiri dan tentang lingkungan kita. Kalian tahu nggak kalau kesimpulan yang kita buat berefek pada identitas kita? Ketika kita beranjak dewasa, kita pasti tidak ingin mengakui bagaimana sakitnya pengalaman masa kecil kita yang berefek pada siapa kita yang sekarang. Dengan tuntutan lingkungan lo yang dulu, lo pasti mikir kalau lo kurang pinter, lo kurang menarik. Dan lo berpikir, supaya orang suka dan sayang sama lo harus jadi sempurna. Dan ketika lo udah dewasa, terus ada yang nunjuk kesalahan atau kekurangan lo pasti ngerasa cemas, lo pasti ngerasa panik, tapi lo nolak buat ngakuin dari mana perasaan itu berasal. Mungkin dulu waktu lo kecil, lo ngerasa jelek karena dulu lo sering dijailin temen. Dan lo milih buat mendem perasaan lo itu. Sampai akhirnya ketika lo dewasa, lo ngerasa kesulitan buat ngatur berat badan ideal lo karena lo harus diet segala macem. Contohnya juga ketika lo waktu kecil sering lihat orang tua lo berantem dan lo belajar buat menghindari konflik. Dan ketika lo udah dewasa, lo bahkan kesulitan buat mengakui perasaan negatif lo. Dan uniknya, apa yang kita pelajari sejak kecil akan menjadi contoh untuk kebohongan yang akan kita lakukan saat dewasa. Strategi psikologis ini yang ngelindungin ego kita dari informasi yang bakal nyakitin kita. Contoh yang pertama, denial. Lo menolak buat percaya hal-hal yang sesuai kenyataan. Misal, enggak kok, gue anaknya gak terlalu suka alkohol. Padahal aslinya lo demen banget mabok-mabokan. Enggak kok, gue gak cemburu. Padahal lo diem-diem ngecek isi DM pacar lo tiap hari. Contoh yang kedua, lo bakal nyiptain alasan buat ngebela diri lo sendiri. Misal, gue gak bakal ngomong kasar ke lo kalau bukan lo yang nyari masalah sama gue duluan. Nah, dengan kata lain, lo membenarkan kata-kata kasar yang udah lo keluarin. Terus juga, gue tahu ngerokok itu gak baik buat kesehatan gue, tapi itu bikin gue tenang. Dengan demikian, lo membenarkan sikap lo yang ngerokok. Contoh yang ketiga, lo ngelempar sikap yang lo gak suka di diri lo ke orang lain. Misal, gue gak kayak gitu, lo yang kayak gitu. Nah, terus ketika lo udah bosen sama pacar lo nih misal ya, lo bakal bilang, kayak kita udahan aja deh, lo kelihatannya udah bosen sama gue. Padahal lo sendiri yang bosen sama hubungan lo. Contoh yang keempat, alasan emosional. Lo bakal berpikir apa yang lo rasain itu udah akurat dan mencerminkan kenyataan. Misal, gue ngerasa tersinggung loh, itu berarti lo udah ngelakuin hal buruk ke gue, gitu. Contoh kelima, lo menganggap kejadian negatif yang terjadi di hidup lo itu sebagai kekalahan, gitu. Misal,
habis putus sama orang, lo bakal mikir, gila, gue bakal terus sendiri, gak bakal ada orang yang selalu stay di sisi gue. Terus juga kalau misalnya lo gagal dapet promosi di kerjaan, lo bakal mikir, gue gak bakalan pernah sukses sama karir gue. Kita nipu diri kita sendiri buat ngejauh dari kenyataan hidup yang harus kita hadepin. Dan bahkan, culture juga ngaruh loh sama penipuan diri sendiri. Kita nipu diri kita sendiri dengan percaya apa yang sudah dibudayakan dan dibentuk dari lama itu adalah hal yang benar. Instead of kita memutuskan apa yang harus kita percaya kalau itu benar. Contohnya, apa lo harus mendapatkan penghasilan tertentu dengan jumlah tertentu, nikah, punya anak, jadi orang yang religius, karena lo harus menjadi seperti itu, atau karena lo ngerasa itu keputusan yang benar dalam hidup lo. Dari teori ini, kita sadar bahwa gimana kita menipu diri kita sendiri tiap hari gitu. Kenapa kita harus peduli? Ya karena penipuan diri ini menyebabkan rasa sakit dan penyesalan yang besar buat diri kita. Dan buat ngehindarin kejujuran, kita sering ngebuat pilihan yang konsekuensinya berbahaya buat diri kita sendiri, bahkan buat orang lain. Kita mungkin bakal pakai obat-obatan terlarang, minum alkohol, merokok, ngamburin duit, bohong, menjauh dari orang yang penting buat lo, dan bahkan lo memberi beban emosional ke orang yang lo sayang gitu. Dan ketika lo nanti ngeliat ke belakang, terus lo ngerasa nyesel, itu bener-bener nyakitin perasaan lo banget, karena lo sadar lo udah gak bisa ngubah apapun. Dan untuk gue pribadi, gue juga dulu punya struggle di hubungan gue. BTW ini bukan konten galau ya, cuma emang ngepas aja gitu sama cerita gue. Nah, jadi gue gak ngerasa aman gitu. Dan gue percaya itu kesalahan mantan gue. Coba aja dulu dia lebih sering nelfon gue, bilang terus-terusan ke gue kalau dia sayang sama gue. Di situ gue pasti bakal ngerasa aman. Tapi kenyataannya, gak ada yang bisa dia lakuin buat bikin gue ngerasa aman, karena dia gak ada urusannya sama sekali dengan apa yang gue rasain. Alasan kenapa gue gak ngerasa aman adalah dari kecil di pikiran gue tuh kalau semua orang bakal ninggalin gue gitu. Dan gue sampai dewasa pun masih punya mindset seperti itu. Ketika kita gak ngambil tanggung jawab penuh atas siapa diri kita sebenarnya, di situ kita nyakitin diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekarang apa? Gimana cara kita mengakui kebohongan yang kita katakan ke diri kita sendiri? Gimana caranya kita menjadi pembohong yang jujur? Step pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kita belajar mengobservasi diri kita sendiri gitu. Ketika lo punya reaksi emosional yang kuat akan sesuatu, tahan. Ketika apa yang lo katakan gak sesuai sama apa yang lo lakukan, tahan. Ketika lo mulai mikirin sesuatu yang irasional, tahan. Ketika lo ada masalah sama sesuatu atau sama seseorang, tahan. Tanya ke diri lo sendiri, kalau gue ngeresponnya begini, gue bakal kelihatan kayak gimana ya? Gitu. Selain kita belajar jadi lebih jujur dan sadar diri, kita juga harus mempertanggungjawabkan keputusan kita. Ketika kita mengakui kita merasa insecure akan sesuatu, kita sekarang dihadapkan oleh dua pilihan. Kita memilih buat mengatasi insecure kita atau enggak. Apapun yang kita putuskan, kita sekarang menjadi lebih bertanggung jawab dengan konsekuensi atas insecurity kita, karena hanya kita yang tahu apa yang baik buat diri kita gitu. Tidak lari ketika dihadapkan dengan kebenaran adalah sebuah pilihan. Walaupun kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan yang kita hadapin, kita bertanggung jawab atas reaksi kita terhadap itu semua. Ngadepin penipuan pada diri kita adalah perjalanan yang panjang. Kita berubah, dan dunia menawarkan kita
kita sebuah kesempatan baru untuk memahami diri kita sendiri. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Jadilah pembohong yang lebih jujur. Belajarlah untuk menjadi lebih jujur atas kebohongan yang lo beritahu ke diri lo sendiri. Gunakan kebenaran untuk menjalani kehidupan yang paling memuaskan bagi lo. Gue rasa cukup dengan podcast gue. Gue harap pesan-pesan yang gue sampaikan tersampaikan dengan baik ke telinga kalian semua. Semangat ya jalanin hidupnya. Gue Putri, pamit undur diri. Terima kasih.